Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Pasulina, host Anda hari ini di ibadah online IFGF Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, pastikan Anda klik link di bawah ini atau description box, pilih newcomer, supaya kami bisa melayani Anda dengan lebih baik. Untuk informasi seputar IFGF Surabaya, komunitas iCare, kebutuhan doa, ataupun praise report, Anda juga bisa klik di link yang sama. Pastikan Anda terhubung bersama kami, mengikuti sosial media kami, dan juga sebentar kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan bersama-sama saksikan Seed News. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita memfokuskan hati kita untuk menyembah satu nama, yaitu nama Yesus, nama yang mengatasi segala nama. Oh, Yesus, Yesus.
imanku teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Dimuliakan, Mari sama-sama tinggikan ditinggikan, Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Selamanya Tuhan, Kau Raja, Kau Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara dalam setiap hati kami. Thank you Jesus. In Jesus' mighty name we pray and give thanks. Hallelujah. Amen. Halo, IFGF Surabaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam, tergantung kapan Anda melihat tayangan online service IFGF Surabaya ini. Nah, baru-baru ini saya coba melihat situasi terkini dari new normal ini, dan dari begitu banyak berita yang ada, kita akhirnya ambil kesimpulan kita masih tetap melakukan online service ini sampai kita benar-benar aman. Ingat, kita belum menang melawan pandemik ini. Karena itu terus jaga jarak, pakai masker jika bepergian, hindari kerumunan, dan rajin-rajinlah terus untuk bercuci tangan. Doa saya, kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Amen. Nah, masih dalam tema Wisdom Speaks, saya akan mengambil waktu untuk merenungkan dari kitab Yakobus pasal 3, dan juga nanti kita akan melihat dari kitab Amsal. Kalau Anda perhatikan selama
bulan ini kita merenungkan kitab Amsal. Begitu banyak kata-kata bijak, bahkan minggu lalu Pastor Bobby berbicara mengenai path of wisdom. Dan saya percaya kita semua diberkati karena kita perlu wise decision dalam setiap kehidupan kita. Perlu hikmat dalam menyikapi situasi yang ada seperti saat ini. Nah, Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Pertanyaannya adalah, kita semua ingin dianggap sebagai orang yang bijak. Kita juga mau menjadi orang yang berbudi. Nah, ternyata bukan hanya dari kata-katanya. Orang melihat kita hidup dalam wisdom, dalam hikmat Tuhan atau tidak, itu dari cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Karena itu kita hari ini akan membedakan wisdom from above atau wisdom yang dari dunia ini. Nah, ayat 14 mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, terjemahan The Message mengatakan, do you want to be counted wise? Nah, seringkali mungkin kita bertanya, kenapa ya aku sudah banyak bicara, aku sudah banyak memberi nasihat tapi gak denger, orang gak mau dengerin, aku pingin dianggap sebagai orang yang bijaksana. Yakobus ini tanya dalam kitab The Message, maukah kita dianggap sebagai orang bijak untuk membangun reputasi diri kita sebagai orang yang penuh hikmat? Dia katakan gini, here's what you do. Dia katakan, kalau Anda mau dianggap sebagai orang yang bijak atau memiliki reputasi sebagai orang yang berhikmat, dikatakan 3 hal, live well, live wisely, and live humbly. Orang dunia akan melihat apakah kita berhikmat atau enggak ketika kita menjaga kehidupan kita dengan baik, hidup bijaksana, dan hidup dengan rendah hati. That's the way you live, not the way you talk that counts. Jadi jangan cuma omdo, tapi benar-benar watch, perhatikan bagaimana kita hidup. Minggu lalu Pastor Bobby mengatakan Raja Salomo dengan segala kebijaksanaan, di akhir kehidupannya dia gak memperhatikan kata-kata yang sempat dia ucapkan sendiri. Makanya dikatakan mean-spirited ambition is not wisdom. Kalau kita punya ambisi yang mementingkan diri sendiri, itu bukan hikmat. Orang bisa ngelihat motivasi kita, apa yang kita lakukan. Boasting that you are wise is not wisdom. Jadi kalau pura-pura supaya terlihat bijaksana, itu bukanlah hikmat. Dan ini yang katakan, twisting the truth. Berapa banyak orang memutarbalikkan kebenaran supaya dia kelihatan seperti pahlawan, supaya dia kelihatan sebagai orang yang bijaksana, kelihatan sebagai penolong gitu ya kepada semua orang, pahlawan kesiangan dan lain sebagainya. Mungkin itu maksudnya. Twisting the truth to make yourself sound wise is not wisdom. Makanya perhatikanlah gimana kita hidup. Nah, masalahnya adalah di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi ada hal-hal yang merusak hikmat yang dari Tuhan itu. Yaitu ketika kita, motivasi kita dalam kita berhikmat adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan di situ dipastikan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dikatakan di sini, for where jealousy and selfish ambition exist, kalau kita mementingkan diri sendiri, there is disorder. Hari ini kita akan berbicara banyak hal mengenai hikmat, di mana terjadi disorder, di mana kita mengalami konflik, di mana kita mengalami disagreement dengan orang lain. Akan terjadi unrest, rebellion, and every evil thing and morally degrading practice. Saya percaya bulan ini kita sudah belajar tentang Wisdom Speaks. Di awal bulan masih ingat saya berbicara mengenai dealing with burnout. Kemudian Pastor Alfie berbicara mengenai membedakan tension dan problem. Dan kita baru belajar tentang path of wisdom. Nah, tahukah Anda bahwa segala hikmat itu baik dan di mana kita bisa menyelesaikan masalah? Masalah itu harus diselesaikan, tapi ada tension yang harus di-manage. Nah, antara kita memecahkan masalah setiap hari dan menghadapi tension, ketegangan setiap hari yang harus kita manage, harus kita atur, tata ulang. Biasanya kita mengalami konflik atau disagreement.
Dan saya percaya di masa-masa ini, baik dalam pelayanan, baik dalam kegiatan gereja, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, bahkan mungkin dalam keluarga, saya percaya nggak satupun dari kita bisa terhindar dari konflik. Ini adalah bagian dari ketegangan yang harus bisa di-manage untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki. Karena itu saya ingin membahas sedikit dari kitab Amsal pasal 15. Saya pernah sharing ini dalam devotion tanggal 15 Juli yang lalu, tapi saya mau coba lebih perdalam. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi konflik? Mungkin saat-saat ini kita mengalami burnout dalam kehidupan kita. Semuanya berurutan. Ketika kita mengalami burnout, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang bisa membebaskan kita dari segala macam kejenuhan yang kita hadapi. Come to me, I will give you rest. Itu kata Tuhan. Dan ketika kita di dalam rumah, di dalam keluarga kita menghadapi ketegangan atau masalah yang harus diselesaikan dalam pelayanan maupun pekerjaan, kita membutuhkan wisdom dari Tuhan. Bahkan ketika kita mengambil keputusan demi keputusan penting di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan hikmat. Dan untuk menyelesaikannya itu seringkali ada yang namanya konflik atau disagreement. Nah, saya harap kita nggak bosen-bosen karena kita akan melihat bagaimana dalam setiap kehidupan kita ini adalah bagian dari ketegangan yang selalu ada dan kita harus punya skill untuk kita bisa menguasainya ini. Begitu banyak orang tahu teorinya, tapi ketika dihadapkan dengan kejadian, konflik atau disagreement, mereka lupa akan prinsip ini. Nah, Amsal pasal 15 ayat 1-7, dia memberikan solusi bagaimana kita mastering communication untuk kita bisa menyelesaikan masalah tapi manage ketegangan dari konflik yang ada ini. Dan yuk kita bahas secara cepat gitu ya. Ini bukan untuk dihafal tapi untuk dimengerti. Ada 7S, banyak ya. Iya banyak gitu ya, tapi nggak usah dihafal, tapi kita sama-sama belajar untuk kita bisa mengerti bahwa ini sesuatu yang kita perlu atur ekspektasinya ketika itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah stay calm. Stay calm and gentle when confronting conflict. Waktu kita menghadapi konflik, firman Tuhan Amsal 15 ayat 1 mengatakan tetaplah tenang dan lemah lembut ketika menghadapi konflik. Wah, pastor, kamu expect semua orang jadi malaikat ya? No, saya mau kasih tahu dia. Karena firman Tuhan itu mengatakan gini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini firman Tuhan. Ingat, yuk diulang ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, Amplified Bible mengatakan, a soft and gentle and thoughtful answer turns away wrath. But harsh and painful and careless words stir up anger. Nah, saya mau cerita ketika saya usia 17 tahun sebelum saya berangkat untuk studi pada waktu itu. Saya itu belajar nyetir. Tapi tahukah, saya itu masih rada-rada enggan gitu ya. Agak males untuk nyetir sendiri. Bukan karena apa-apa, tapi saya sering lihat kejadian ketika nyenggol spion, ketika nutul kendaraan gitu ya, nabrak sedikit aja, orang di jalanan itu bisa marah, bisa kadang-kadang nadanya tambah lama tambah tinggi, kemudian bahkan sampai yang semacam keroyokan gitu. Pernah ngalami itu? Itu di zaman saya kurang lebih sudah hampir 25 tahun yang lalu lah kira-kira saya ngalami. Pernah Anda ngalami kayak gitu? Nah, itu ketakutan saya, bukan apa-apa. Tapi waktu belajar, kalau sampai kejadian apa-apa, saya takut. Istilahnya saya orang yang cukup suka menghindari konflik. Jadi saya itu nggak suka ketegangan di mana orang saling teriak sebenarnya. Itu nature saya. Tapi setelah saya sekolah di waktu itu di Seattle, saya ngelihat ada yang berbeda. Kalau terjadi tabrakan, saya pernah mengalami tabrakan gitu ya. Orang itu bisa tenang, nggak sampai eker-ekeran, nggak sampai marah-marahan, nggak sampai meninggikan nada dan lain sebagainya. Pelajaran berharga ternyata kenapa orang bisa tenang. Kalau terjadi sesuatu di jalanan, mereka saling tukar-menukar nomor asuransi, nomor insurance. Dan kemudian biarkan asuransi itu menyelesaikan masalah
mobil, siapa yang salah, dan semuanya itu udah diatur, tinggal bayar gitu ya. Dan saya kesimpulan, oh iya ya, berarti di Indonesia kenapa mereka saling teriak gitu ya pada waktu zaman itu ya. Karena mungkin asuransi belum jalan sebagaimana saat ini gitu ya. Makanya harus teriak-teriakan, harus ngotot-ngotot, harus saling marah untuk benar-benar istilahnya lawan bicaranya itu diam dan akhirnya ngalah dan mendapatkan apa yang mereka mau. Karena itu saya titip pesan, pastikan kita itu kalau di jalanan itu kita terproteksi dengan aman untuk menghindarkan kita dari saling menjatuhkan, saling teriak-teriak dan lain sebagainya. Itu pelajaran saya. Nah, beneran terjadi. Suatu saat saya naik mobil pada waktu belokan, ini sudah kembali sudah berkeluarga, sudah baru-baru inilah berapa tahun yang lalu. Benar terjadi ketika saya naik mobil tanpa sengaja di belokan itu nutul sepeda motor. Walaupun cuman nabraknya pelan, sepeda motornya itu jatuh. Dan benar, mukanya langsung seperti orang pingin marah gitu ya. Siap untuk, oke, siapa yang benar, siapa yang salah. Walaupun nggak parah, cuma sebentar gitu. Mungkin ada lecet-lecetnya, saya percaya gitu ya. Karena memang saya yang kilaf. Tapi pada waktu dia mulai naik tinggi nadanya, saya cuma bilang, Pak, maaf, nanti semua ditanggung, saya ada asuransi yang bisa cover, cukup kalaupun sampai ada masalah. Dan ini saya juga siapkan ketika Anda mengalami mungkin harus sesuatu yang diperiksakan ke dokter. Wow, dari orang yang tadinya mukanya udah merah, siap perang, siap berbantah-bantahan, tiba-tiba ketika saya ngomong tenang gitu ya, dia bisa ikutan reda ngomongnya. Kenapa saya kayak gitu bisa tenang? Ya karena saya sudah tenang. Dan tahukah Anda bahwa ketika terjadi konflik memang nggak gampang untuk kita bisa stay calm, apalagi ngomong gentle. Tapi kita tahu pengharapan kepada siapa. Dalam hal itu mungkin pengharapan saya kepada asuransi mobil saya misalnya. Tapi kalau kita menghadapi konflik, ketika kita ada di dalam ketenangan, lihat lawan bicara kita itu meniru gaya bicara kita. Ketika meninggi, dia ikut tinggi, ikut tambah lama, tambah puncak, sampai akhirnya bisa main fisik. Karena firman Tuhan itu benar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Bayangkan seperti orang main kartu. Begitu orang keluar kartu as, Anda mau ngelawan pakai apa? Ada yang bilang kartu king, ya tetap kalah. Begitu dia kasih as, keluarkan kartu 2. Ya apa tetap kalah kok. Gitu ya. Nah, gimana pun tetap kalah. Tapi ketika kita mengalah, menjawab dengan lemah lembut dalam konflik, tiba-tiba ikut meredakan kegeraman. Paling tidak meredakan kegeraman. Tidak menyelesaikan masalah. Tapi firman Tuhan itu mengatakan, a soft and gentle and thoughtful answer. Kata kuncinya adalah thoughtful answer. Jawaban yang tidak hanya sekedar asal ngomong, tapi dipikirkan masa-masa, itu paling tidak meredakan kegeraman. Firman Tuhan nggak bilang menyelesaikan masalah secara langsung, tapi paling tidak meredakan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah, tambah lama, tambah membangkitkan emosi, dan akibatnya kalau kita tidak hati-hati, kita akan berbicara hal-hal yang tidak perlu kita bicarakan. Karena itu hal yang kedua, firman Tuhan di ayat kedua mengatakan speak wisely. Yang pertama, stay calm and gentle. Yang kedua adalah speak wisely, berbicara dengan bijak. Karena firman Tuhan mengatakan gini ayat kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan apa? Kebodohan. Tahukah apa yang dimaksud dengan kitab Amsal dengan kebodohan? Ternyata kebodohan itu banyak hal. Memberi jawab sebelum waktunya. Kadang-kadang memotong pembicaraan. Itu firman Tuhan mengatakan itu kebodohan. Engkau nggak mau mendengar. Bahkan dikatakan di situ ketika pembicaraan itu melebar. Dari hanya konflik kecil, kemudian saling marah, saling tinggi tensinya, kemudian mengucapkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah sebenarnya. Firman Tuhan mengatakan, the tongue of the wise speaks knowledge that is pleasing and acceptable. But the babbling mouth of fools spout fully. Jadi kita bisa melihat di sini. Speak wisely bukanlah hanya kita menjadi orang yang bijaksana. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita dalam keadaan marah, terjadi konflik atau disagreement sekalipun,
perkataan yang kita keluarkan itu harus akurat, informasi yang kita berikan, bukan informasi yang ditambah-tambahi, di-exaggerate, atau kita mengingat kesalahan yang lalu-lalu. Makanya penting buat kita untuk speak wisely. Makanya saya masih ingat pada waktu itu seseorang mengatakan silent is golden only if you don't have anything good to say. Jadi kalau kita sudah ngomongnya sudah kebun binatang, kita sudah pingin maki-maki orang, kita udah nggak bisa ngomong hal yang baik, di saat itulah diam itu adalah emas. Tapi selama kita bisa mengeluarkan kata-kata yang berpengetahuan, memberikan informasi dan data yang akurat terhadap kejadian yang kita terima atau kita alami, saya percaya speak wisely akan menyelesaikan banyak disagreement, conversation. Jangan malah diem-dieman ketika ada masalah. Makanya penting untuk kita membicarakan, speak wisely. Itu yang kedua. Yang pertama tadi stay calm and gentle. Yang kedua speak wisely. Pemilihan kata-kata. Bukannya kita ngajari bahwa kita harus ngenata. Kan namanya konflik susah kadang-kadang ditata. Tapi paling tidak kalau kita nggak ada hal yang baik yang kita bisa katakan, kita diam sejenak. Seperti minggu lalu kita belajar pause gitu ya. Sama seperti making decision, pada waktu terjadi kita ingin marah, kita perlu menata, to speak wisely. Jangan-jangan apa yang kita katakan itu membuat orang sakit hati. Dan mungkin ada yang bertanya, Pastor, kita udah benar, tapi lawan bicara kita itu nggak ngerti. Kita sudah mengatakan kebenaran, semua yang kita berikan itu informasi yang akurat. Kita ngomong sejujur-jujurnya, seakurat-akuratnya, tapi tetap orang itu mengatakan hal yang tidak baik tentang diri kita. Dan itu hal yang ketiga yang saya mau katakan, surrender to God for judgment. Serahkan kepada Tuhan untuk penghakiman. Karena ayat 3 mengatakan gini, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mungkin kita kehabisan kata-kata, kehabisan hikmat. Tapi satu hal, prinsip firman Tuhan mengatakan the eyes of the Lord are in every place. Kalau kita ngelihat sebuah gedung penuh dengan CCTV, mata Tuhan itu ada di seluruh bumi. Gak cuma hanya di gedung, dia tahu. Dan CCTV-nya Tuhan itu gak hanya bisa melihat secara fisik, tapi dia bisa watching apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi kadang-kadang ketika kita mengalami disagreement sama orang lain, kadang-kadang kita berusaha cari wisdom, kita nggak nemu. Kadang-kadang kita susah ngomong sampai kita harus berhenti. Nah, kita waktu berhenti bicara kita udah benar. Tapi masalahnya hati ini kan nggak berhenti bicara gitu ya. Dalam hati ini masih ada istilahnya kesel, kita masih berputar otak. Kadang-kadang kalau kita sampai disakiti oleh orang lain, kadang-kadang kita itu nggak habis pikir. Kenapa orang itu bisa berbuat jahat? Bahkan mengatakan hal yang gak benar terhadap hidup kita. Tapi satu hal firman Tuhan mengatakan, mungkin kita gak bisa argue terlalu banyak. Kata-kata kita terbatas. Tapi saya percaya bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang jahat dan yang baik. Serahkan, surrender to God. Tuhan itu bisa menghakimi kok yang baik mana, yang jahat mana. Saya mengalami begitu banyak hal. Kadang-kadang kata-kata kita sudah habis. Ditambah jabatan sebagai pastor, nggak bisa marah dengan tidak sopan gitu ya. Kadang-kadang kita, tapi dalam hati kan masih memberontak gitu loh. Kadang-kadang dalam hati kita masih bisa, kok bisa. Tapi saya percaya bahwa segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri. Hari-hari ini setiap orang itu punya pandangan masing-masing. Kadang-kadang nggak ada titik temu. Tapi kita belajar satu hal ketika kita surrender kepada Tuhan. Tuhan yang bisa menguji hati kita. Kita sampai di mana kita bisa membela diri kita sendiri. Gak ada orang yang bisa tahu. Karena setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Bahkan kebenaran semua relatif. Kebenaran menurut siapa? Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Dan kita harus siap. Karena di dalam hidup ini kita akan menghadapi orang yang berbeda. Kita akan menghadapi orang yang pikirannya berbeda, yang gak nyambung dengan kita. Kita gak tahu backgroundnya dan lain sebagainya. Tapi mereka punya pandangan sendiri. Tapi biarkan Tuhan menguji hati kita. Biarkan Tuhan menguji hati orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena kita percaya pada waktunya Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Itu firman Tuhan. Kalau Anda baca dari Mazmur
Ada, jangan marah dengan orang yang berhasil karena melakukan penipuan. Jangan marah. Kadang-kadang kita ngomong orang yang tidak adil, mereka tambah lebih hebat. Tapi firman Tuhan mengatakan pada waktunya, Tuhan akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaran kita itu seperti terang. Kalau itu kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, saya percaya surrender to God ketika kita mengalami hal-hal yang kita tidak bisa control di dalam kehidupan kita. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat yang saya mau katakan adalah speak words that bring healing and fix the root of the problem. Nah, kita katakan bahwa katakan kata-kata yang membawa kesembuhan dan menyelesaikan akar permasalahannya. Jadi kita bisa melihat di sini, lidah lembut adalah seperti pohon kehidupan. Ayat 4. Ini urut loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu urut. Tapi lihat di sini. Tetapi lidah curang melukai hati. A soothing tongue, dikatakan lidah yang lembut, speaking words that build up and encourage, is a tree of life. Sumber kehidupan. But a possessive tongue, speaking words that overwhelm and depress, crush the spirit. Seringkali dalam pelayanan, kita menghadapi orang yang tiba-tiba marah tanpa sebab, gitu ya. Dan ketika konflik terjadi, ada orang yang mungkin gak percaya pada otoritas, gak percaya akan firman Tuhan, gak percaya akan, mungkin pernah dikecewakan dan lain sebagainya. Dan saya pernah ngalami ketika bertemu dengan seorang anak muda beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba tanpa sebab dia mengatakan, gereja ngajarkan gini, harus memberi persembahan dan lain sebagainya. Mana? Kita sendiri tidak mengalami ini dan ini dan ini. Dan saya katakan, wait, tunggu dulu. Saya bisa aja ikut marah balik gitu ya. Benar-benar istilahnya bisa aja teriak balik dan menunjukkan fakta-fakta yang ada. Kadang-kadang karena orang frustasi. Kadang-kadang karena orang capek dalam hidup. Paling gampang menyalahkan yang bisa disalahkan dan orang tersebut tetap tinggal diam gitu ya. Dan kebetulan waktu itu sasarannya adalah saya. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, dia bisa berbicara. Dia mengatakan, hey, kalau kamu bisa marah balik, tapi ketika kamu marah balik, kita bisa ngomong hal yang masuk akal dan tidak masuk akal. Bisa ngomong hal yang benar atau nggak benar. Tapi ketika kata-kata kita menjadi kasar, itu nggak akan menyelesaikan masalahnya. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Lidah yang lembut itu adalah pohon kehidupan. Dan Tuhan waktu ini sering terjadi, Tuhan mulai berbicara pada saya bahwa speak the word of healing. Karena orang yang perkataannya kasar, orang yang sampai marah, meluap-luap, deep in their heart, di dalam hati mereka ada sesuatu yang terluka. Bisa jadi hubungannya dengan orang tuanya, bisa jadi hubungannya dengan pemimpin yang lama ataupun siapapun. Dan dia bisa aja melampiaskan amarahnya. Tapi firman Tuhan mengatakan lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Kita mau balas perkataan yang kasar atau kita mau memberikan kehidupan kepada orang tersebut. Dan ada seorang mengatakan demikian. The true mark of maturity is when somebody hurts you and you try to understand their situation instead of trying to hurt them back. Ketika kita disakiti adalah suatu respon yang wajar, bahkan reaksi yang wajar untuk kita pingin menyakiti balik. Tapi perkataan ini mengatakan tanda bahwa kita adalah orang yang dewasa adalah ketika kita menyakiti diri kita, kita mencoba untuk mengerti situasinya dan daripada kita mencoba untuk menyakitinya balik. Dan saya mau katakan, gampang buat kita, hamba-hamba Tuhan, untuk kita bisa mature ketika menghadapi orang lain, atau menghadapi jemaat, atau ICARE members. Tapi susah untuk menghadapi keluarga sendiri. Sadar atau enggak? Berapa waktu yang lalu, saya tahu bahwa saya dan istri saya pada waktu itu, kita sempat terjadi konflik beberapa waktu yang lalu di masa-masa pandemik ini. Karena begitu banyak hal, begitu banyak kejadian demi kejadian yang hampir
setiap hari atau tiap minggu kabar buruk demi kabar buruk, baik dari keluarga yang sakit ataupun dari banyak hal pada waktu itu. Sampai suatu saat saya itu terjadi konflik dan saya kemudian agak mengeraskan hati karena saya tahu kan harusnya kamu sama-sama dewasa, kita sama-sama hamba Tuhan, mengerti. Dan pada waktu itulah kita akhirnya sempat terjadi diem gitu ya. Dan kemudian kita ambil waktu untuk ngobrol. Dan pada waktu itu istri saya bilang, Mon, biasanya kamu try to understand. Tapi kali ini kok seolah-olah kamu malah ngegas lagi ketika saya bereaksi. Dan pada waktu itu saya sadar, iya ya, kadang-kadang gampang buat kita kepada orang lain. Tapi pada istri sendiri atau suami sendiri atau anak sendiri, dia katakan, you have to know the season yang I've gone through. Masalah yang aku hadapi saat-saat ini pada waktu itu. Dan pada saat itulah saya mulai kembali bertobat. Oh iya ya, siapapun dia, walaupun kita anggap kita sama-sama mature, istri kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita yang kita anggap mature sekalipun, ketika di masa-masa ini kita saling menyakiti, signs of maturity adalah kita nggak try untuk menyakiti balik atau mempertahankan ego. Ingat, kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu kunci dari kehancuran rumah tangga, kunci dari kehancuran dari organisasi, kunci kehancuran dari perusahaan. Selalu ketika ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada disorder. Karena itu, again, kita mulai belajar, speak the word that bring healing and fix the root of the problem. Akar masalahnya ditemukan. Jangan hanya saling reply, saling membalas, dan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Alright? Yang kelima adalah stay teachable. Miliki hati yang mau diajar. Ini yang kita belajar. Menghadapi setiap masalah, disagreement yang kita hadapi. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. A flippant, arrogant fool, orang yang bodoh dan yang sombong, dia menolak didikan, instruction and correction. Tapi who is willing to learn and regards and keep in mind a reprimand. Reprimand ini rebuke, teguran, acquires good sense. Orang yang bijak, orang yang waras itu mengindahkan teguran, bahkan mengindahkan koreksi ketika dia berbuat salah. Saya punya rule di dalam rumah tangga kami dan saya share ini kepada teman-teman ketika kita berbicara di kelas committed dan forever. Rule-nya adalah gini, jika salah terbukalah untuk dikoreksi dan minta maaf. Jika benar, diamlah. Tahu nggak kecenderungan kita kalau kita benar kita ngomong, ya toh, aku yang benar kan? Itu bahasa Jawanya. Tapi kalau kita salah, kita nggak sama sekali nggak mau minta maaf. Tapi sebaliknya, stay teachable artinya apa? Jika kita salah, terbukalah untuk dikoreksi. Walaupun mungkin kita dalam posisi kita lebih tinggi, mungkin kita pimpinan, kita mungkin hamba Tuhan. Ketika kita salah, terbukalah untuk dikoreksi dan minta maaf. Ketika benar, diamlah gitu ya. Orang kalau salah tahu kok kalau dirinya salah, jangan malah dipojokkan, digas, dan kemudian dipermalukan di depan umum. Itu yang saya mau titip pesan buat kita. Stay teachable. Ya, tadi kita udah belajar 5 hal, tinggal 2 lagi. Ingat, gak usah dihafal tapi dimengerti. Anda akan belajar ketika menghadapinya kok. Saya percaya Anda akan belajar dan Anda akan ingat apa yang saya katakan ketika Anda mengalaminya. Nah, yang keenam, show respect to atau add value to everyone, kepada setiap orang, even you disagree with them. Waktu kita bahkan kita disagree, tunjukkan hormat, hargai semua orang bahkan ketika kita tidak setuju dengan pendapatnya. Nah, ayat 6 ini mengatakan di rumah orang benar banyak harta benda, tapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Nah, great and priceless treasure is in the house of the consistency righteous one who seek godly instruction and grows in wisdom. Saya percaya
Kita di dalam dunia ini, hari-hari ini, kita akan menemukan begitu banyak orang yang berbeda dengan kita. Tapi bukan berarti kita disrespectful sama orang yang berbeda pendapat dengan kita. Atau kita menghina apa yang mereka percayai. Add value kepada setiap orang, bahkan ketika engkau disagree sama mereka. Berapa minggu yang lalu, Anda tahu bahwa ada seorang tenaga kerja di FGF Surabaya, tenaga keamanan, namanya Pak Wasis, meninggal dunia. Cukup mendadak gitu ya. Dan saya merasa sedih karena beliau udah 11 tahun melayani. Dan ketika saya bisa melihat, bahkan saya baru bertemu dengan keluarganya dan mengucapkan bela sungkawa. Yang saya pelajari adalah lepas dari kehebatan maupun kelemahan dia selama bekerja, dia melakukan lebih dari sekedar tenaga pengaman atau satpam di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Bahkan kepercayaannya berbeda dengan kita. Dia memiliki kepercayaan yang berbeda. Tapi saya bisa melihat dia show respect, dia melakukan hal yang jauh di luar job description-nya. Dari mana saya tahu? Dari begitu banyak orang yang bersimpati dan memberikan tali asih kepada beliau dan keluarganya. Dan saya bisa mengatakan dia nggak cuma sebagai orang yang menjaga keamanan di gereja, tapi bagi banyak orang dia adalah seperti sahabat, seperti greeter, seperti usher, seperti connect team, hafal nama orang. Dia juga membantu. Saya masih ingat gitu ya, waktu syuting berapa minggu yang lalu dia ngecek suhu saya, pastor gimana, sehat, keluarga dan lain sebagainya. Saya mengatakan, yes kita kehilangan, tapi kita belajar sesuatu. Even dia mungkin berbeda, tapi dia show respect kepada setiap orang dan melakukan lebih daripada pekerjaan yang seharusnya diberikan. Saya kemudian bicara di teman-teman waktu chapel di hari Selasa. Pertanyaan saya, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang masih hidup, mungkin orang tua kita, teman baik kita, atau bahkan istri dan anak-anak kita, apakah kita sama-sama menyimpan perkataan manis kita, pujian kita, sampai orang itu sudah nggak ada? Pertanyaan saya ini, selama orang itu masih hidup, I wish orang-orang yang memberikan pujian, orang yang memberikan perkataan yang baik mengenai seseorang itu diberikan ketika orang itu masih ada, ketika dia bisa mendengar, ketika dia masih bisa menerima apa yang baik, yang layak diterimanya. Kadang-kadang kita menyimpan itu sampai saat-saat terakhir ketika orang itu sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Makanya saya katakan, let's focus on what matters. Show respect to everyone. Kepada orang tua kita, ya mungkin mereka kolot gak ngerti bahasa kita. Tapi show respect, hormati dia. Add value kepada orang-orang yang mungkin gak bisa mengerti, berbeda pendapat dengan kita. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri. Jangan sampai kita hanya karena disagreement membuat kita tidak lagi menghargai perbedaan yang ada. Karena saya percaya di rumah orang benar, di dalam hati kita ada begitu banyak harta benda, banyak treasure yang kita bisa bagikan kepada setiap orang yang kita bisa temui. Bahkan ketika orang itu berbeda nilai dengan kita. Amen. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ketika semuanya selesai, ketika Anda berhasil mengatasi konflik atau disagreement yang ada, spread knowledge, not gossip. Apa ini pastor artinya? Ayat 7 mengatakan, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. The lips of the wise spread knowledge, sifting as chaff from the grain, but the hearts of the short-sighted fools are not so. Tahukah, seringkali kita sudah beres di depan, tapi di belakang kita ngosipin. Pernah dengar itu? Hatinya nggak plong. Seharusnya ketika semua sudah beres, yang kita bagikan adalah kita belajar apa dari kejadian. Karena tension membuat kita menjadi lebih dewasa, kita mature, kita belajar apa. That's why di gereja kita, di FGF Surabaya, kita believe dalam empowering generation. People is our mission. Di sini kita nggak hanya membangun sekedar ibadah, tapi kita di sini seperti big family. Ada kalanya kita saling menyakiti, berbeda pendapat. Tapi setelah semuanya itu selesai,
kita mau sama-sama bertumbuh dewasa dan tidak saling gosip satu dengan yang lain atau mengumbar kesalahan orang lain yang sudah kita selesaikan seharusnya. Justru kita spread knowledge, oh iya ya, melalui kejadian ini aku belajar sesuatu. Melalui kejadian antara aku dengan orang tuaku, aku belajar sesuatu. Aku lebih ngerti season dalam kehidupannya dia. Kenapa? Why he or she behave the way they do it. Kenapa orang ini melakukan apa yang mereka lakukan? Mungkin ada sakit hati di masa lalu yang belum selesai dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kita mau share knowledge, bukan share gossip. Terutama terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita mau kita sama-sama bertumbuh, mature di dalam kehidupan kita. Amen. Makanya di akhir dari bulan Juli ini, saya mau kita look back. Dalam bahasa Inggrisnya, Amplified Bible. Minggu lalu Pastor Bobby udah bicara bahasa Indonesianya. The wisdom from above is first pure. Hikmat yang dari Tuhan itu, morally and spiritually undefiled. Then peace-loving, membawa damai sejahtera. Gentle, reasonable, full of compassion and good fruits. Dikatakan di sini bahwa menghasilkan spiritual maturity, actively encouraging goodwill between individuals. Hikmat yang dari atas itu kalau kita bisa melihat perbedaannya. Mungkin Anda belum baca semua kitab Amsal atau kitab Yakobus, tapi saya mengatakan ini bedanya. Hikmat dari dunia dan hikmat dari atas dari Tuhan. Hikmat yang dari dunia didasari oleh apa? Iri hati, kepahitan, mementingkan diri sendiri, nafsu dunia, pikiran dari si jahat, kekacauan, dan ada perbuatan yang jahat. Perhatikan, ini indikatornya. Tapi hikmat dari Tuhan, yang pertama itu murni. Gak ada bumbu-bumbunya. Gak ada dipengaruhi dengan terkontaminasi dengan hati kita yang kotor. Tapi dia membawa damai. Dia peramah. Dia penurut. Penuh belas kasihan. Mengasihi orang lain. Menghasilkan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Saya berdoa, kita semua, kita sama-sama memiliki hikmat yang dari atas, yang benar dari Tuhan dalam menghadapi setiap situasi di dalam kehidupan kita. Karena peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it. Konflik adalah bagian dari ketegangan yang harus kita hadapi, tapi masalahnya harus kita selesaikan dan kita mau bertumbuh dewasa. Kita bisa memiliki kemampuan untuk bisa handle setiap masalah, konflik yang ada. Dengan apa? Stay calm and gentle. Speak wisely. Bicara dengan hikmat. Katakan kebenaran dengan informasi yang akurat. Surrender to God. Serahkan penghakiman pada Tuhan. Karena dia tahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Dia tahu siapa yang benar-benar memiliki motivasi yang murni. Mana yang mau mementingkan diri sendiri. Speak words that bring healing and fix the root of the problem. Perkatakan kata-kata yang memberikan kesembuhan dan menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Stay teachable. Remember, hati yang mau diajar adalah jika salah kita mengakui, jika kita benar kita diam. Dan kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menyelesaikan segalanya. Dan show respect, tunjukkan penghargaan dan hormati setiap orang. Walaupun kita berbeda pendapat. Dan yang terakhir, spread knowledge and understanding, not gossip. Ketika semuanya selesai, sebarkan pengetahuan dan pengertian. Hikmat apa yang kita pelajari melewati semuanya itu, bukan gosip. Kita belajar dari apa yang kita hadapi. Saya berdoa Anda diberkati dan Wisdom Speaks ini berbicara begitu banyak hal. Saya berdoa biarlah kita semua mau untuk diubahkan Tuhan melalui firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat setiap kita di tempat ini. Kalau ada yang berkata, Pastor, firman Tuhan hari ini berbicara dalam kehidupanku. Mungkin bukan hanya sebagai konfliknya aja, tapi aku membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari atas, dari Tuhan Yesus sendiri, sumber hikmat itu. Biarlah menjamah, Roh Kudus biarlah mengingatkan. Mungkin hari ini ada hal-hal yang perlu dibereskan antara aku dengan orang lain. Biarlah Roh Kudus mengingatkan. Jika itu Anda, angkat tanganmu, saya ingin berdoa. Tuhan, yang berdoa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh dibagikan hari ini. Bapak hamba berdoa untuk tangan yang diangkat. Atau taruh tanganmu di dadamu hari ini ketika Anda ingin didoakan. Tuhan, jamah hati kami Tuhan.
Biarlah kami memiliki hati yang bersih di hadapan-Mu, murni di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa kami memiliki hikmat yang daripada-Mu. Sehingga Engkau masih bisa berbicara Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar Tuhan setiap kami Tuhan, ajar aku Tuhan, supaya aku bisa bertumbuh melalui setiap masalah konflik yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hikmat yang daripada-Mu Tuhan boleh ada di dalam kehidupanku. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you. See you the next online service. Jangan lupa datang ke iCare. Amen. Lebih
Jika Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!